Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian hari ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Walaupun dalam keadaan sehat, kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, menjaga pola makan dan istirahat kita agar kita tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara online ini. Dan saya harap untuk bulan depan kita bisa belajar tatap muka. Jadi mohon doanya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya Cesario Puji Sumarsono yang akan menemani kalian di dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 3. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita masuk bab baru. Kemarin sudah ulangan harian 1. Hari ini masuk bab baru tentang pengujian produk. Manfaat dari mata pelajaran ini, manfaat dari materi ini agar kita tahu, agar kita paham, agar kita bisa membedakan sebelum melakukan pemasaran, pengujian produk penting bagi kita. Manfaatnya, apakah produk kita bisa diterima oleh masyarakat? Apakah produk yang kita buat bisa diterima oleh pasaran? Jadi kita uji terlebih dahulu apakah layak untuk dipasarkan, apakah layak untuk dikonsumsi, dan apakah bisa diterima oleh masyarakat atau pasar. Itu manfaat dari materi hari ini tentang pengujian produk. Masuk ke dalam pembelajaran, masuk ke dalam materi. Pengertian produk itu sendiri, apa sih pengertian produk itu sendiri? Pengujian produk itu sendiri artinya suatu kegiatan yang dilakukan yang ada di dalam salah satu pengembangan produk atau penilaian dari sebuah produk. Jadi produk sebelum kita pasarkan, sebelum kita tawarkan, kita uji terlebih dahulu, kita menilai terlebih dahulu. Pertama kita nilai sendiri, perusahaan itu sendiri yang menilai. Kedua baru masyarakat atau pasar yang akan kita tuju. Misalkan kita membuat produk jadi, kemudian produk itu kita nilai apakah layak untuk dipasarkan, apakah produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat, apakah produk tersebut diminati oleh pasar. Yang kedua, setelah kita menilai dan hasilnya layak untuk dipasarkan, kita tawarkan, kita minta penilaian dari konsumen kita, konsumen yang akan kita tuju. Kan kita membuat produk itu untuk siapa dan untuk daerah mana. Jadi kita tawarkan ke orang tersebut, ke masyarakat tersebut. Caranya bagaimana? Produk tersebut kita berikan entah itu kita beri gratis, entah itu kita beri harga yang murah. Itu pertama. Kemudian untuk dalam masa pengujian produk tidak perlu menciptakan, memproduksi dalam jumlah yang banyak, hanya sedikit sebagai penilaian saja. Kemudian jika diminati, kita baru membuat produk secara massal, membuat produk secara banyak. Kalau ada penilaian yang buruk atau kurang, kita tambahi, kita perbaiki. Itulah yang namanya pengujian produk. Selanjutnya, setiap pengujian produk atau konsep produk harus mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. Entah itu untuk perusahaan sendiri dan entah itu untuk konsumen. Yang pertama, apakah konsep produknya jelas atau mudah dimengerti? Jadi produk yang kita buat itu jelas artinya jelas pada bentuknya, jelas pada manfaatnya, jelas perbedaannya dengan produk yang lain. Yang kedua, apakah manfaat dari produk tersebut bagi konsumen? Sebelum kita membuat
produk, menciptakan, memproduksi, otomatis kita sudah memikirkan apa manfaat yang didapat oleh konsumen dari produk yang akan kita buat. Ketiga, apakah konsumen melihat manfaat khas yang tidak terdapat pada produk pesaing. Ini artinya jadi produk yang kita buat ini adalah produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita membuat produk yang sama dan sejenis. Di dalam membuat produk yang sama dan sejenis harus ada perbedaan masing-masing, terutama perbedaan pada produk yang kita buat harus lebih menarik, lebih bermanfaat dan lebih berkualitas. Ada ciri khasnya. Yang selanjutnya, apakah konsumen menyukai produk yang dibandingkan dengan produk yang sejenis? Hampir sama. Itu setelah kita melakukan penilaian, setelah melakukan uji coba, setelah kita menawarkan ke konsumen. Yang selanjutnya, apakah konsumen bersedia membeli produk tersebut? Ini pertanyaan bagi perusahaan yang membuat. Kita mengkonsumsi, mencoba apakah produk tersebut layak untuk diberikan, atau jadi kita tahu produk tersebut bisa nggak dibeli oleh konsumen, mau nggak konsumen membeli produk kita. Yang selanjutnya, apakah produk ini memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang terakhir, perbaikan apakah yang diusulkan oleh konsumen sesuai kebutuhan konsumen. Jadi yang terakhir ini konsumen diberi angket, diberi daftar pertanyaan, diberi daftar penilaian apakah produk tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kalau ada beberapa yang belum sesuai, diberikan masukan, kritikan atau usulan tentang produk tersebut. Barulah perusahaan memperbaiki dan memproduksi dalam jumlah yang banyak. Oke, itu saja yang bisa saya berikan untuk materi pertama ini tentang pengujian produk. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada pemahaman yang kurang, silakan ditanyakan langsung ke WA saya, dan tugas kalian merangkum dan merangkum materi dan merangkum penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.